Assalamualaikum, halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Ip Man yang pertama. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini menceritakan tentang perjalanan Ip Man, seorang master bela diri Wing Chun melawan penjajah Jepang. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Tahun 1935, Fosan adalah pusat seni bela diri, di mana banyak sekolah bela diri saling bersaing satu sama lain. Suatu hari Ip Man kedatangan seorang master bela diri bernama Liu. Liu yang baru saja membuka sekolah bela diri di Fosan, mengajak Ip Man untuk tanding persahabatan, untuk menguji kemampuan kungfunya. Karena diketahui saat itu Ip Man adalah seorang jagoan bela diri terkenal di Fosan dan seorang pakarnya Wing Chun. Di saat yang sama ada sebuah layang-layang putus dan mendarat di pohon di belakang rumah Ip Man. Seorang pemuda bernama Yuan sedang berusaha mengambil layang-layang itu. Ketika Ip Man dan Guru Liu bertanding, tanpa sengaja Yuan yang sedang mengambil layang-layang itu menyaksikan Ip Man mengalahkan Master Liu. Selesai pertandingan, Ip Man dan Guru Liu sepakat untuk merahasiakan hasil pertandingan siapa yang menang. Namun ternyata Yuan menyebarkan cerita tersebut ke seluruh kota, sehingga secara tidak sengaja mempermalukan Guru Liu. Lalu Guru Liu pergi ke restoran untuk mencari Yuan yang telah menyebar cerita tersebut. Di restoran itu juga Ip Man sedang bertemu Kuan, temannya, untuk membahas bisnis pabrik kapas. Ip Man memberikan pinjaman uang kepada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Setelah Guru Liu sampai di restoran, Guru Liu mencari Yuan. Lalu terjadilah keributan di antara mereka. Kakak Yuan yang bernama Lin, yang merupakan pemilik restoran dan juga murid dari Guru Liu, datang untuk melerai. Yuan yang dikira berbohong pun membantah kalau ia benar-benar melihat Guru Ip Man mengalahkan Guru Liu di saat dia mengambil layang-layang. Namun meskipun Yuan berkata benar, kakaknya tidak ingin Yuan menceritakan kepada orang lain, karena itu adalah hal pribadi dan mempermalukan orang. Namun pada akhirnya Yuan melarikan diri dari rumah, karena dipermalukan sendiri oleh kakaknya. Mendengar keributan di restoran itu, seorang kapten polisi bernama Li Zhao datang untuk memperingatkan warga agar tidak membuat masalah di wilayah ini. Kemudian Li Zhao membubarkan mereka. Esok harinya seorang master bela diri dari Cina Utara bernama Jin Zhanzhao datang ke Fosan untuk menantang semua master kungfu yang ada di sana. Karena Jin Zhanzhao ingin membuka sekolah bela diri di Fosan. Lalu Lin datang menemui Ip Man dan memberitahunya bahwa ada orang luar kota menantang semua sekolah bela diri. Kungfunya bagus dan mereka mengalahkan semua guru yang ada di Fosan. Setelah berhasil mengalahkan semua master di Fosan, Jin yang diberitahu untuk tidak merasa hebat dulu sebelum dapat mengalahkan jagoan Fosan yang sebenarnya, yaitu Ip Man. Mendengar Ip Man disebut sebagai jagoan, Jin dan rekannya segera menuju rumah Ip Man untuk menantang berduel. Jika menang, ia akan membuka sekolah bela diri di Fosan. Wing Chun, Ip Man.
Dalam pertarungan itu Ip Man berhasil mengalahkan Jin, dan dari kemenangan melawan Jin, Ip Man mendapat banyak hadiah gratis dari beberapa warga karena dianggap telah menyelamatkan kehormatan Foshan. Dan para warga mendesak Ip Man untuk membuka sekolah bela diri. Beberapa tahun kemudian pada 7 Juli 1937 terjadi insiden perang. Jepang menyerbu Cina dan merampok semua mata pencaharian mereka, sehingga menyebabkan kelaparan di seluruh negeri. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu Oktober 1938, Jepang menduduki Foshan, menghancurkan pabrik bangunan dan semua infrastruktur di seluruh kota. Hanya tersisa beberapa pabrik yang masih beroperasi. Sedangkan rumah Ip Man disita dan dijadikan markas tentara Jepang. Keluarga Ip Man menjadi tunawisma dan hidup dalam kesengsaraan. Mereka tinggal di apartemen panti jompo. Persediaan makanan yang habis membuat Ip Man menjual arlojinya untuk ditukar dengan beras. Di saat itu, Ip Man bertemu teman lamanya Kuan yang memiliki pabrik penggilingan kapas. Sebenarnya pabrik penggilingan kapas dibangun juga dengan bantuan uang Ip Man yang pernah dipinjamkan kepada Kuan. Namun Ip Man sudah melupakannya. Ip Man akhirnya mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia mendapat pekerjaan di tambang batu bara pada tahun 1938 bersama Lin, kakaknya Yuan. Yang mana sejauh ini Lin belum menemukan Yuan semenjak dia pergi. Suatu hari saat bekerja, Jenderal Miura, seorang master karate Jepang, mendirikan arena pertarungan, di mana seniman bela diri Tiongkok dapat menantang pasukan militernya dengan imbalan sekantong beras. Li Zhao yang dulu seorang polisi sekarang menjadi penerjemah bahasa Jepang, mengunjungi tambang untuk merekrut para pekerja yang bersedia bertarung. Lin dan beberapa pekerja mendaftarkan diri mengikuti pertarungan. Namun dalam pertarungan melawan Jenderal Miura, Lin mengalami kekalahan dan tewas. Di hari berikutnya, Ip Man menanyakan keberadaan Lin yang tidak kembali setelah bertarung, namun tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Ip Man ikut berpartisipasi dalam pertarungan itu karena mengetahui Lin tidak kembali dari pertandingan. Setelah Ip Man dibawa ke arena itu, Ip Man menyaksikan guru Liu ditembak mati oleh Kolonel Sato setelah Liu kalah bertarung. Dari sini akhirnya Ip Man menyimpulkan bahwa Lin mati terbunuh dalam pertarungan melawan Jenderal Miura. Akhirnya Ip Man menuntut pertandingan dengan melawan 10 karateka sekaligus, yang akhirnya dia kalahkan secara brutal. Kemenangan Ip Man ini membangkitkan minat Miura yang bersikeras meminta Ip Man agar kembali lagi. Kemudian Ip Man pergi. Ip Man menolak untuk menerima semua 10 karung beras yang ditawarkan atas kemenangannya. Ip Man hanya mengambil sekantong beras milik Liu yang berlumuran darah, lalu memberikannya kepada keluarga Liu yang masih hidup. Beberapa hari kemudian, Jin Sanso, seorang master bela diri Cina Utara yang pernah bertarung melawan Ip Man, sekarang menjadi pemimpin geng bandit. Jin meminta sejumlah uang kepada Kuan, namun Kuan tidak memberikannya dengan alasan tidak memiliki uang karena belum ada penjualan. Diam-diam anak dari Kuan bernama Yao pergi menemui Ip Man untuk meminta bantuan.
Setelah Ip Man tiba di pabrik, ternyata Jin dan komplotannya telah pergi. Dari kejadian itu akhirnya para pekerja meminta Ip Man melatih kungfu agar mereka bisa membela diri dari serangan Jin dan komplotannya. Beberapa hari kemudian Jin dan komplotannya datang kembali ke pabrik kertas. Namun kali ini para pekerja sudah siap menghadapi Jin dan komplotannya. Ketika mereka sedang berkelahi, tiba-tiba Ip Man datang untuk membantu menghajar Jin dan komplotannya. Setelah berhasil mengalahkan Jin dan komplotannya, Ip Man mengejar Yuan dan memberitahunya bahwa Lin, kakak Yuan, telah meninggal dipukuli oleh Jepang. Lalu Ip Man memberikan kaleng kecil milik Lin dan memberitahu Yuan bahwa sebelum meninggal, kakaknya Lin telah mencari Yuan kemana-mana. Sementara Jenderal Miura mengetahui Ip Man tidak kembali ke arena. Jenderal Miura pun mengirim 1 dan 2 tentara untuk melacak keberadaan Ip Man. Akhirnya keberadaan Ip Man pun terlacak oleh mereka. Ip Man dan keluarganya melarikan diri dan bersembunyi di rumah Lee. Jenderal Miura mengetahui Ip Man berada di pabrik kapas. Mereka mendatangi pabrik kapas dan menyandra para pekerja. Kemudian Ip Man muncul dan menyerahkan dirinya kepada Jepang. Ip Man meminta agar Kuan membawa istri dan putranya ke Hong Kong untuk keamanan. Di pabrik kapas itu, Jenderal Miura meminta Ip Man untuk melatih kungfu tentara Jepang. Tetapi Ip Man menolak, malah menantang Miura untuk bertanding. Sato bersikeras untuk mengeksekusi Ip Man, namun Jenderal Miura menerima tantangan Ip Man untuk menegakkan kehormatannya dan berencana menghancurkan semangat Tionghoa. Di dalam penjara, Sato mengancam akan membunuh Ip Man jika tidak membiarkan Jenderal Miura menang. Hari pertarungan pun tiba. Orang-orang Fosan datang berbondong-bondong untuk menonton pertarungan. Akhirnya Ip Man mengalahkan Jenderal Miura. Setelah pertarungan yang panjang dan keras, Ip Man melihat kerumunan penonton yang bersorak dan melihat istri dan putranya. Tiba-tiba bahu Ip Man ditembak oleh Sato. Penonton pun akhirnya memberontak dan membanjiri tentara Jepang. Lee berhasil membunuh Sato dengan senjatanya sendiri, sedangkan Ip Man dibawa pergi oleh Kuan di tengah kekacauan dan berhasil melarikan diri bersama keluarganya ke Hong Kong. Tahun 1945, Kaisar Hirohito dari Jepang menyerah tanpa syarat. Cina menang dan mengakhiri perang yang berlangsung selama 8 tahun. Dan tahun 1949, Ip Man mulai menetap di Hong Kong, mulai membuka kelas Wing Chun pertamanya di Pusat Asosiasi Staf Hotel Kowloon. Salah satu murid berbakatnya adalah bintang film terkenal Bruce Lee. Oke teman-teman, sekian alur cerita Ip Man 1. Jangan lupa subscribe dan nantikan kelanjutan alur cerita film lainnya di channel ini. Sampai jumpa.